Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Iskandar Pamungkas, mahasiswa Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada presentasi ini, saya menyampaikan pendapat mengenai artikel CNBC Indonesia berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Saya akan melihat pertumbuhan, inflasi, nilai tukar mata uang rupiah, hingga harga energi. Kesimpulan awal saya adalah ekonomi Indonesia masih tumbuh, tapi ketahanannya belum sepenuhnya kuat. Karena tekanan tidak hanya terlihat dari angka PDB, melainkan juga pada daya beli, pekerjaan, dan kepercayaan masyarakat. Gambaran besarnya menunjukkan dua sisi. Di sisi positif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal pertama 2026. Inflasi Juni sebesar 3,34%, masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, dan BI Rate berada pada 5,75%. Namun, artikel juga menunjukkan bahwa rupiah melemah, keyakinan konsumen dan penjualan retail menurun. IHSG belum kembali ke posisi akhir 2025. PHK bertambah dalam 1 bulan, serta harga BBM non-subsidi masih tinggi. Karena itu, istilah rapor kuning pada presentasi ini merupakan penilaian saya. Belum terjadi krisis, namun kondisi belum cukup aman untuk dianggap hijau. Artikel mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 sebesar 5,61%, lebih tinggi daripada 4,87% pada kuartal pertama 2025. Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 poin. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%. Dan sektor akomodasi serta makan minum tumbuh 13,14%. Walaupun demikian, secara kuartalan ekonomi mengalami kontraksi 0,77% dibanding kuartal keempat 2025. Menurut saya, data ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat, tetapi belum dapat dibaca secara sederhana. Ramadan, Idul Fitri, pencairan THR, dan belanja pemerintah memberi dorongan musiman yang besar. Tantangannya adalah menjaga pertumbuhan setelah dorongan tersebut berakhir, melalui konsumsi yang sehat, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja. Inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat 3,34%, naik dari 3,08% pada Mei, tetapi masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%. Inflasi inti mencapai 2,76%, sehingga tekanan harga tidak hanya berasal dari komoditas yang mudah bergejolak. Di sisi energi, harga BBM non-subsidi pada Juli memang turun dari bulan sebelumnya, tetapi masih 25,9 hingga 41% lebih tinggi dibanding akhir 2025. Contohnya, Pertamax naik dari Rp12.750 menjadi Rp16.250, sedangkan Pertamax Turbo dari Rp13.750 menjadi Rp19.300. Menurut saya, inflasi agregat masih terkendali, tetapi biaya energi tetap perlu diperhatikan karena dapat menekan angka ongkos produksi, distribusi, dan daya beli. Tekanan paling jelas terlihat pada nilai tukar. Rupiah bergerak dari 16.670 per dolar AS pada awal tahun menjadi Rp18.040 pada 31 Juli 2026 atau melemah sekitar 8,22%. Artikel mengutip perkiraan Core Indonesia bahwa 60-70% tekanan berasal dari faktor domestik dan 30-40% dari faktor global. Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga kebijakan total 100 basis poin sejak Mei hingga BI Rate mencapai 5,75%. Kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, namun ada konsekuensi berupa biaya kredit dan investasi yang lebih tinggi. Karena itu, stabilisasi moneter perlu disertai perbaikan kepercayaan dan fundamental ekonomi domestik. Dari sisi rumah tangga, indeks keyakinan konsumen turun dari 127 pada Januari menjadi 120,9 pada Mei dan 117,8 pada Juni. Nilainya masih di atas 100, sehingga konsumen tetap berada pada zona optimis, tetapi tingkat keyakinannya melemah.
Penjualan retail juga terkontraksi 3,94% pada Mei dan diperkirakan turun 4,4% pada Juni. Pada saat yang sama, porsi pendapatan untuk konsumsi naik menjadi 73%, sedangkan konsumsi tabungan turun menjadi 17%. Menurut saya, kombinasi ini menunjukkan rumah tangga masih membelanjakan pendapatannya, tetapi ruang keuangannya masih sempit. Kebijakan ekonomi perlu menjaga daya beli dan tidak hanya mengandalkan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan. Di pasar modal, IHSG berada pada 6.222 pada 31 Juli 2026. Angka tersebut memang sudah naik 17,02% dari titik terendah 5.317 pada 8 Juni, tetapi masih turun 28,04% dibanding akhir 2025 sebesar 8.646,94. Artinya ada pemulihan, tetapi kepercayaan pasar belum sepenuhnya pulih. Artikel juga menyoroti perhatian lembaga rating MSCI terhadap transparansi dan perhitungan saham beredar yang bebas. Bagi saya, perbaikan pasar modal tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan indeks. Transparansi, tata kelola, dan proses hukum harus diperkuat karena ketiga hal tersebut menentukan kepercayaan investor dan keberlanjutan pembiayaan bagi sektor produktif. Pada Januari hingga Juni 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 32.389 orang. Angka ini bertambah 8.919 orang hanya dalam satu bulan dibanding posisi Januari sampai Mei. Secara tahunan, jumlah tersebut memang 23,58% lebih rendah daripada semester pertama 2025, sehingga ada perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, lonjakan bulanan tetap menjadi peringatan, terutama karena Jawa Barat menyumbang 6.727 pekerja atau 20,77% dari total nasional. Menurut saya, data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menjamin keamanan kerja. PHK dapat menekan pendapatan, konsumsi, dan keyakinan rumah tangga, sehingga penciptaan pekerjaan berkualitas harus menjadi ukuran penting keberhasilan pertumbuhan. Berdasarkan seluruh indikator, saya mengusulkan 3 arah kebijakan. Pertama, kebijakan fiskal perlu tepat sasaran, menjaga daya beli, membantu pekerja terdampak, dan memprioritaskan belanja yang meningkatkan produktivitas. Kedua, kebijakan moneter harus tetap terukur. Stabilitas rupiah dan inflasi penting, tetapi pengetatan jangan sampai menekan pembiayaan produktif secara berlebihan. Ketiga, reformasi struktural perlu dipercepat melalui penciptaan pekerjaan, peningkatan produktivitas, tata kelola pasar modal, dan ketahanan energi. Intinya, PDB bukan satu-satunya ukuran. Kualitas pertumbuhan juga ditentukan oleh pekerjaan, daya beli, pemerataan, serta kemampuan ekonomi dalam menghadapi guncangan. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia masih belum berada dalam krisis. Pertumbuhan kuartal pertama masih kuat dan inflasi masih berada dalam sasaran. Namun, pelemahan rupiah, turunnya keyakinan konsumen dan penjualan retail, serta adanya tekanan di pasar modal, PHK, hingga mahalnya BBM non-subsidi menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi masih belum merata. Karena itu, saya menilai rapornya masih kuning atau perlu diwaspadai. Pertumbuhan yang baik bukan hanya terlihat dari besarnya PDB, tapi juga dari kemampuan menciptakan pekerjaan, menjaga daya beli, percayaan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.